Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pita Puspa, NPM 1922024 dari Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Batu Raja. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang mata kuliah pengembangan bahan ajar diklat. Yang pertama, tentang hakikat pendidikan dan pelatihan diklat, pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, dan kurikulum diklat. Pendidikan adalah suatu aktivitas pengembangan sumber daya manusia yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi individu. Pelatihan adalah proses kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja atau kemampuan spesifik individu pada pekerjaan yang sedang atau akan segera dihadapi. Dan pengembangan sumber daya manusia adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknik, teoritis, konseptual sesuai kebutuhan individu melalui pendidikan dan pelatihan. Yang membutuhkan diklat adalah kebutuhan organisasi, kebutuhan pribadi, dan investasi sumber daya manusia. Adapun sasaran diklat yaitu kecerdasan, sikap, dan keterampilan, sedangkan siklus diklat adalah identifikasi kebutuhan pelatihan, penerapan tujuan diklat, perencanaan diklat, pelaksanaan diklat, dan evaluasi diklat. Ada pendekatan sistem, yaitu menetapkan judul diklat, menentukan tujuan kurikuler diklat, menentukan dan menyusun daftar mata diklat, menentukan deskripsi singkat diklat, menentukan kemampuan awal target peserta, merumuskan tujuan per mata diklat, menentukan tes dan non-tes diklat, mengembangkan materi pembelajaran, menetapkan strategi instruksional, dan mengembangkan perangkat evaluasi diklat. Teknik penyusunan kurikulum diklat yaitu tujuan diklat, tujuan kurikuler umum, dan contoh TKU diklat. TKU bisa berisi satu atau beberapa kompetensi umum. Yang kedua, kita akan membahas tentang hakikat bahan ajar. Bahan ajar merupakan bahan-bahan atau pembelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru atau peserta didik dalam proses pembelajaran. Adapun jenis atau bentuk bahan ajar. Yang pertama cetak, yang kedua modul, yang ketiga audio, yang keempat audio visual, yang kelima bahan ajar berbasis web, dan yang terakhir lingkungan. Peran bahan ajar adalah yang pertama, bahan ajar dapat berperan sebagai bahan belajar mandiri apabila bahan pembelajaran didesain secara lengkap. Yang kedua, bahan ajar merupakan suatu komponen yang dapat menjadi kajian, bahan pembelajaran, dan dijadikan bahan materi yang harus dikuasai oleh peserta didik sekaligus dapat dijadikan pedoman belajar bagi peserta didik. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik sehingga kegiatan pembelajaran menjadi lebih aktif. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan dan pengembangan bahan ajar. Yang pertama, karakteristik warga belajar. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Yang ketiga, materi pembelajaran. Yang keempat, metode pembelajaran. Dan yang kelima, kondisi pembelajaran. Adapun alur analisis penyusunan bahan ajar. Yang pertama, standar kompetensi. Yang kedua, kompetensi dasar. Yang ketiga, indikator. Yang keempat, materi pembelajaran. Yang kelima, kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, bahan ajar. Yang ketiga, kita akan membahas tentang pengembangan bahan ajar diklat untuk meningkatkan kualitas hasil pelatihan di Balai Latihan Kerja. Mengapa kita perlu diklat? Diklat bertujuan untuk meningkatkan prestasi kerja pegawai dalam menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang sedang dihadapi. Diklat diharapkan dapat membentuk sikap dan tingkah laku para pegawai dalam melakukan pekerjaan. Adapun komponen pelatihan atau latihan kerja atau yang sering disebut diklat. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, materi. Yang ketiga, metode. Yang keempat, media. Yang kelima, instruktur. Dan yang keenam, evaluasi. Program pelatihan dapat dikatakan efektif apabila mampu membuat peserta menguasai pengembangan kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan setelah selesai mengikuti program pelatihan. Bahan ajar. Salah satu desain pengembangan bahan ajar yang sering digunakan adalah ADDIE. Model melalui 5 tahapan: analisis, design, development, implementation, dan evaluasi. Kriteria bahan ajar yang baik menurut Mudlofir
Ciri-ciri bahan ajar yang baik adalah menimbulkan minat baca, ditulis dan dirancang untuk pembelajaran, menjelaskan tujuan instruksional, disusun berdasarkan pola belajar yang fleksibel, struktur berdasarkan kebutuhan pembelajaran dan kompetensi akhir yang akan dicapai, memberi kesempatan para pelajar untuk berlatih, mengakomodasi kesulitan belajar, memberikan rangkuman, gaya penulisan komunikatif dan semi formal, kepadatan berdasarkan kebutuhan pembelajaran, dikemas untuk proses instruksional, mempunyai mekanisme untuk mengumpulkan umpan, dan menjelaskan cara mempelajari bahan ajar. Yang keempat, kita akan membahas tentang pengembangan bahan ajar diklat, yaitu modul. Pengertian modul adalah suatu proses pembelajaran mengenai suatu satuan bahasan tertentu yang disusun secara sistematis, operasional, dan terarah untuk digunakan oleh peserta didik serta pedoman penggunaan para guru. Analisis kebutuhan modul merupakan kegiatan menganalisis SAP dan GBPP untuk memperoleh informasi modul yang dibutuhkan peserta didik dalam mempelajari kompetensi yang telah diprogramkan. Tujuan analisis kebutuhan modul adalah mengidentifikasi dan menetapkan jumlah judul modul yang harus dikembangkan dalam satu program tertentu. Adapun karakteristik modul, yang pertama self-instruksional, yang kedua self-contained, yang ketiga berdiri sendiri, yang keempat adaptif, dan yang kelima bersahabat. Penyusunan atau pengembangan modul menurut Damiatun, yang pertama tahapan perencanaan, yang kedua tahapan penulisan modul, yang ketiga tahap review atau uji coba, dan yang terakhir tahap finalisasi. Yang kelima, kita akan membahas pengembangan bahan ajar diklat, yaitu handout. Handout adalah bahan tertulis yang disiapkan untuk memperkaya pengetahuan pembelajaran. Handout berasal dari bahasa Inggris yang berarti informasi, berita, atau surat lembaran. Ciri dan karakteristik handout. Yang pertama, karakteristik yang dimiliki oleh handout adalah padat informasi dan materi yang akan dipelajari. Yang kedua, sebagai media pengajaran pembelajaran yang lebih rinci. Yang ketiga, handout diberikan pada awal atau sebelum pembelajaran dimulai dan merupakan catatan tambahan bagi pembelajar. Adapun langkah-langkah membuat handout menurut Depdiknas. Yang pertama, menganalisis kurikulum, yang kedua menentukan judul, yang ketiga mengumpulkan referensi, yang keempat menyusun uraian materi, yang kelima mengevaluasi handout, yang keenam memperbaiki kekurangan-kekurangan handout, dan yang terakhir menggunakan berbagai sumber untuk menambah materi handout. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang perbedaan bahan ajar audio, audiovisual, dan multimedia. Bahan ajar audio merupakan salah satu jenis bahan ajar non-cetak yang di dalamnya mengandung suatu sistem yang menggunakan sinyal audio secara langsung. Bahan ajar pandang dengar atau audiovisual yaitu segala sesuatu yang memungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan gambar. Bahan ajar pandang atau visual terdiri atas bahan cetak seperti antara lain handout, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, dan lain-lain. Sedangkan bahan ajar interaktif yaitu kombinasi dari dua atau lebih media atau audio, teks, grafik, gambar, animasi, dan video yang oleh penggunanya dimanipulasi atau diberi perlakuan untuk mengendalikan suatu perintah. Menurut Ashar, tahap-tahap prosedur umum dalam pengembangan bahan ajar berbasis multimedia adalah: yang pertama analisis, yang kedua pemilihan teknologi, yang ketiga merancang desain, yang keempat menyusun storyboard, yang kelima identifikasi, yang keenam pembuatan bahan ajar multimedia, yang ketujuh uji coba, dan yang terakhir diseminasi. Baiklah, itu saja sedikit materi tentang mata kuliah pengembangan bahan ajar diklat yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.